Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Evor, channel berbagi dan juga menginspirasi. Dan kali ini spesial banget. Sebelumnya saya Wahinur Huda. Kali ini akan berbagi dan juga mengobrol-ngobrol bareng Doni Daun Foto. Tapi sebelumnya, sebelum kita berbagi dan juga sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Doni Daun Foto, jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan juga share untuk video-video yang ada di channel Evor gitu. Dan langsung saja ini dengan Pak Doni. Halo, selamat malam Pak Doni. Halo, selamat malam Mas Wahyu. Iya, Masya Allah. Ya, boleh mungkin ini kan untuk channel di Evor ini kan ini kedua kalinya untuk podcast ya Pak Doni ya. Mungkin sebelumnya boleh perkenalan dulu gitu, karena kan untuk Doni Daun Foto ini mungkin di daerah sini nih udah sangat terkenal banget ya gitu. Sangat famous banget gitu. Nah mungkin bisa kenalan dulu yang sebelumnya brand dari Doni Daun Foto ini kan yang menciptakan Doni Daun Foto dan akhirnya owner dari Doni Daun Foto ini kan mungkin untuk secara dari penonton kali ini kan mungkin ada yang mungkin belum tahu gitu. Nah mungkin bisa kenalan dulu gitu. Oke, baik Mas Wahyu, alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Ini kita bisa dipanggil di Evor ya. Wah, suatu kehormatan bagi kita semua ini. Ya, ini kita Daun Foto dan foto ini bergelut di bidang fotografi Mas. Ini fotografi multimedia itu kita banyak di wedding. Sekarang kita lebih konsentrasi di wedding juga ini kebanyakan di situ Mas. Tapi kita tidak cuma di wedding aja, kita di liputan macam-macam pokoknya yang kaitannya dengan dokumentasi kita hajar semua. Nggak masalah Mas. Siap ya baik. Terkait untuk dari jenengan ini mungkin sebelumnya kan dari Daun Foto ini kan kalau orang-orang mungkin taunya ini sekarang untuk brand sekarang ini kan udah banyak terkenal di mana-mana, udah banyak yang tahu gitu ya Pak ya gitu. Nah kalau dari jenengan ini kan untuk di channel Evor ini kan berbagi dan juga menginspirasi gitu. Jadi kita pengen nih berbagi pengalaman-pengalaman dari Pak Doni gitu, kira-kira dalam menciptakan Daun Foto ini sampai akhirnya bisa sebesar ini tuh dari Pak Doni sendiri gimana nih Pak? Gimana? Iya Mas. Ya ini sebenarnya ini ya, kita Daun Foto ini masih tahap merangkak ini masih merangkak untuk menuju ke apa ya? Ya menuju ke atas lah ya. Tapi kita masih merangkak. Nah ini memang ya awal kita di Daun Foto berada di Klaten. Kita emang asal kita juga dulu di Jogja, terus kita di Klaten ini sekitar 2009 2010 ini kita mulai di Klaten ini. Oke, berarti memang asalnya bukan asli dari Klaten ya Pak ya? Bukan, kita perantauan ini Mas. Oh iya, perantauan dari Jogja ke Klaten. Iya, kan udah beda provinsi Mas. Yang penting udah beda provinsi dulu. Nah ini kan emang perjalanan yang sangat panjang untuk selama 12 tahunan ini kita di sini dan penuh dengan perjuangan seperti itu ya. Dan apa yang di awal itu emang tidak bisa seperti langsung seperti ini. Jadi kita emang dulunya dari pemotretan mungkin kita banyak di kantor-kantor, di acara-acara wisuda, di acara-acara kegiatan-kegiatan di di pelatihan dan lain-lain seperti itu kita masuk di situ juga. Nah itu kita nggak masalah dengan foto yang bisa langsung jadi seperti itu. Nah ini banyak sejarah-sejarah yang perjalanan kehidupan kami di situ juga Mas ya gitu. Terus kalau untuk dari awalnya nih Pak gitu, jadi pas perintisan awal nih gitu, kira-kira kalau dari Pak Doni sendiri ini yang sebelumnya mungkin sebelum terbentuk untuk Daun Foto gitu, mungkin kalau Pak Doni sendiri ini apa langsung memang ada brand Daun Foto ini atau gimana nih Pak gitu? Kalau di Klaten ini kita emang ini ya dulu ada nama Daun Foto itu ketika masih di Jogja. Di Jogja kita kebetulan waktu itu kita dapat
apa namanya dari konsumen itu untuk satu paket itu diserahkan ke saya kayak gitu, diserahkan ke saya, terus saya juga bingung, wah apa ya namanya ya gitu, namanya akhirnya kita coba namanya daun seperti itu. Kok nama daun ya supaya bisa mengayomi ya, kan hijau seperti itu kan dipandang itu enak, terus bisa adem, terus bisa seperti bisa mengayomi yang lain kayak gitu aja gitu, prinsip seperti itu. Terus kebetulan satu paket diserahkan kita, termasuk akhirnya kita ada kerjasama dengan catering, terus akhirnya untuk dekorasi kita ambilkan dari Klaten, Mas. Dari Klaten ini akhirnya bisa masuk ke Jogja, terus bisa kenalan dengan saya, terus akhirnya malah ngajak kerjasama terus. Saya untuk motret di Klaten, dan akhirnya saya malah punya pandangan mau pengen beli rumah di Klaten seperti itu, pengen beli rumah tapi sama Pak Taufik praktik gitu ya, Pak? Awalnya belum, Mas. Cuman ada yang itu tadi dari praktis dekorasi kayak itu, terus udah beli rumah aja di Klaten lebih murah. Wah, akhirnya saya cari-cari di Klaten dan alhamdulillah bisa tinggal di Klaten ini, dan ternyata asik juga di Klaten itu, Mas. Enak itu. Terus akhirnya kita alhamdulillah bisa beli rumah ini dan bisa merintis dari awal, untuk karena kita awalnya nggak tahu, wah kita di Klaten, saudara juga nggak ada kayak gitu, ada pun jauh misalnya kayak gitu kan, terus harus gimana, kita nggak bisa nggak tahu kondisi di Klaten seperti apa, ya itu akhirnya perjuangan kita di situ. Jadi saya babat alas lah ceritanya seperti itu, Mas. Tapi memang kalau untuk dari jenengan sendiri ini basicnya memang untuk di fotografi ya, Pak ya, gitu. Kalau di fotografi ini emang hobi saya, kesukaan saya ketika saya masih kuliah. Kalau jurusan saya emang bukan di fotografi ya, saya divisi pol sosiatri itu. Emang agak melenceng, tetapi karena hobi ya, karena melihat orang bawa kamera itu kan kelihatan keren. Pada waktu saya belum bisa awalnya gitu, lihat orang-orang di kakak-kakak kelas saya, terus satu lighting tuh kalau bawa kamera kayak kelihatannya keren. Nah ini saya terinspirasinya di situ, Mas. Kamera diliatin cewek gitu nah gitu, Mas. betul. Terus kalau dari jenengan sendiri nih, Pak, kira-kira kalau untuk awalnya kan memang seperti itu gitu, dari megang kamera dilihat keren kayak gitu, tapi kenapa terus akhirnya tiba-tiba bisa menjadi salah satu istilahnya kayak mata pencahariannya dari Pak Doni gitu. Nah, awal-awal ini kan sebenarnya ini sangat menarik sih ini kan. Kemarin kan saya dapat informasi bahwa Pak Doni kan memang untuk daun foto ini merintisnya dari awal banget gitu ya, Pak ya. Gitu, dari awal yang mungkin dari Pak Doni yang masih awalnya karena niatnya mau megang foto biar kelihatan keren kayak gitu. Terus kemudian ini kira-kira gimana sih, Pak, itu perjalanannya dari awal sampai akhirnya ini bisa menjadi daun foto ini gitu. Ini, Mas, karena dulu pada waktu kuliah itu emang ini ya itu tadi kan masih pakai film ya, pakai film, terus ini kamera saya masih ada itu, pakai film, terus kita hunting. Nah hunting itu kok boros, Mas. Ya kan kalau itu kan dulu masih film, terus setelah motret terus dicetak seperti itu. Lama-kelamaan boros. Terus alhamdulillah kok bisa ketemu dengan salah satu studio kecil itu, dan saya main-main di situ. Ternyata saya malah diajak ini untuk acara-acara wisuda, acara-acara rapat kayak gitu. Saya jual foto, Mas. Saya jual foto. Saya belum motret, tapi saya suruh jualin. Itu awal saya berbisnis seperti itu. Bisnis foto di situ, Mas. Bisa jualin. Saya kan dulu punya pandangan, asik banget ya itu ya. Kalau bisa pada motret terus pada digelar. Itu saya dulu teringat seperti itu. Asik. Ternyata saya bisa. Saya melampaui itu. Seolah-olah itu adalah kayak cita-cita gitu loh. Tapi ternyata kayak gitu bisa loh. Kayak gini tuh caranya. Nyetaknya di sini. Ininya seperti ini. Itu akhirnya saya menggeluti di situ, Mas. Akhirnya saya bisa saya bisa motret bisa motretnya, bisa coba kamu saya motret. Akhirnya saya bisa berjalan dengan sendiri. Saya bisa mengembangkan itu. Terus dari saya kamera pinjam
gitu. Sampai akhirnya saya punya modal dari itu tadi, kerja dapat, terus habis itu saya kumpulkan sampai akhirnya saya bisa membeli kamera Ricoh KR5. Itu saya masih punya, itu masih saya masih simpan itu. Itu sebagai sejarah seperti itu. Nah, itu masih saya simpan. Itu harganya 200.000 itu salah bener. Itu 200.000 itu apa, karena ada yang menggadekan itu, menggadekan dari teman saya, digadekan nggak diambil-ambil, akhirnya saya apa namanya, saya beli. Langsung saya buat untuk motret itu wisuda dan langsung balik modal. Gitu. Ya dari situ. Jadi akhirnya terus apa, kita berani dari dari wisuda kayak gitu, terus lama-lama amatiran seperti itu ya. Asik juga Mas, ternyata dapat uangnya cepat kan seperti itu. Berarti memang apa namanya, awalnya hobi yang dibayar gitu ya Pak ya. Yes, kalau nggak dibayar nggak mau kan gitu. Berarti perintisannya memang dari awal, yang sebelumnya memang apa namanya, memang hobi, terus kemudian akhirnya bisa menjadi salah satu ladang rezeki juga. Amin. Ya betul betul. Gitu. Iya. Terus ini Pak gimana? Dari kan sebelumnya kan di Jogja nih gitu. Ya. Terus akhirnya terus menetap di Klaten nih gimana nih gitu? Awalnya kan karena tadi infonya dari Pak Taufik di praktis tadi ya gitu. Terus akhirnya tinggal di Klaten juga. Iya. Karena kan terus beli rumah. Beli rumah di Trunoh itu kan. Karena kan saya mau beli rumah dengan target sekitar 100 juta pada waktu itu. Kalau 100 juta di tahun 2009, 2010 itu di Jogja jelas, wah dapat kecil-kecil rumah, jalannya kecil. Udah kamu beli di Klaten aja, dapat besar, terus nanti jalannya udah bisa. Terus ya alhamdulillah bisa ketemu saya diputer-puterin di daerah Trunoh, di daerah mana Krapiak dan lain-lain. Alhamdulillah saya cocok di Trunoh ini kan, kayak gitu. Di Trunoh saya pikir dekat dengan di Jogja, mau ke Jogja juga, mau ke Klaten kota juga dekat kan, ya gitu aja waktu itu. Karena ketika kita akhirnya beli rumah di sini di Trunoh itu, dan apa namanya bisa akhirnya terus kan dulu sini masih sepi, Trunoh masih sepi kayak gitu, perumahan masih sepi. Terus istri saya pokoknya jadi langsung pindah kayak gitu, pindah terus akhirnya ya masih sepi, terus saya masih laju Jogja Klaten kayak gitu Mas. Terus akhirnya saya di Klaten banyak acara-acara, saya malah bisa expert di sini kayak gitu di Klaten ini. Jadi memang pada akhirnya sebelumnya di Jogja, terus akhirnya tinggal berdomisili di Klaten gitu. Dan maju kayak gitu. Maksudnya kan banyak di Jogja kan banyak acara. Banyak acara wisuda, banyak acara seminar dan lain, itu kan bisa menghasilkan uang itu. Nah, tapi kan ternyata di Klaten sendiri bisa juga main spekulasi seperti itu kan, namanya spekulasi ya kalau itu bisa menghasilkan uang dengan cepat juga, bisa seperti itu. Alhamdulillah malah bisa. Dan dari foto amatiran ini malah alhamdulillah karena di situ brand saya tulisin ada tulisan kan, misalnya ada upacara pelantikan lurah misalnya kayak gitu ya. Nanti di bawahnya ada daun foto 0811252941. Nah, itu ada nomor teleponnya itu. Nah, dari situ kok ada yang ngebel saya karena dia mungkin lihat hasilnya dia kan, dia kan beli fotonya dia, tapi di situ terus ada nomornya, ada nomor saya, terus dia ada acara apa, terus akhirnya ngebel saya kayak gitu. Ya itu dari awal di situ juga. Dari hasil foto langsung bisa beli rumah ya Pak ya. Alhamdulillah. Dulu ini kebetulan kalau rumah yang pertama ini masih menyicil di ada dari kakak itu bisa ada pinjaman, dan alhamdulillah cuman bisa kita lunasi secara cepat seperti itu. Ada menyicil. Nah ini terus ya perjalanan hidup Mas ya gitu. Dari perjalanan hidup terus kita akhirnya terus karena di wedding juga lebih expert juga, terus alhamdulillah banyak job-job masuk di wedding seperti itu juga, dan ini konsentrasi kita terus fokus di wedding seperti itu untuk pemotretan seperti itu. Terus akhirnya berpikiran juga, kita pernah ngontrak untuk studio kayak gitu.
setelah kita ngontrak studio, terus akhirnya kita juga beli rumah satu lagi untuk studio itu. Oke, jadi tadi kan sebelumnya saya juga sempat dapat informasi nih Pak gitu terkait untuk dari jenengan gitu kan, terkait untuk jenengan kan ini kan awalnya memang bisa alhamdulillah bisa menghasilkan rumah gitu ya Pak ya, gitu walaupun dengan cara istilahnya KPR gitu ya. Terus kalau setelah itu nih Pak gitu, kira-kira kalau untuk pencapaiannya gitu, setelah memiliki brand daun foto gitu Pak, supaya ini juga bisa menginspirasi juga sih gitu kepada teman-teman semua yang nonton gitu ya. Ya ini ya apa namanya, kalau di saya sendiri untuk daun foto ini hanya sifatnya kita mengalir Mas. Jadi alhamdulillah kita itu mengalir apa adanya, terus tanpa target-target tertentu yang harus saya harus mencapai apa itu, kita tidak mentarget seperti itu. Yang penting kita berjalan sesuai dengan real kayak gitu. Dan ya mungkin saya emang orangnya selalu melihat ke atas. Dalam arti saya melihat ke atas, orang ini kok berhasil kenapa? Saya selalu mengulik ya, dalam arti mengulik terus keponya sih kepo dalam hati. Kok bisa seperti itu ya? Kenapa ya? Bisa nggak saya seperti itu? Dan alhamdulillah itu bisa saya mencapai di situ dan ada lebih ya gitu. Alhamdulillah dari kuliah itu juga pertama melihat orang bawa kamera keren, apa saya bisa punya, orang tua juga mau kamera mahal, apa bisa orang tua saya beliin seperti itu, kan nggak mungkin kan seperti itu. Tapi saya hanya membayangkan saja, saya hanya membatin aja, alhamdulillah bisa kesampaian seperti itu. Dan ketika kita masuk di dunia perwedingan segala kayak gitu, itu di berfotografi kayak gitu juga, saya juga melihatnya di atas Mas. Kok dia bisa seperti itu? Apa ya kayak gitu? Dulu belum ada ya namanya sosmed dan itu kan belum ada kayak gitu. Jadi kita nggak tahu mempelajarinya seperti apa. Tapi saya hanya mempelajari, kok dia bisa seperti ini ya? Kok dia bisa menjual foto kok bisa mahal ya? Saya bisa nggak seperti itu? Masya Allah. Nah, saya cuma membatin itu, apa sih yang bisa kayak gitu? Saya bisa. Ternyata saya bisa. Ternyata bisa gini. Dan alhamdulillah saya bisa melampauinya. Terus apalagi ya? Pokoknya saya hanya minta, kok dia bisa aja kayak gitu aja Mas. Saya dia bisa, saya harus juga bisa juga gitu ya Pak istilahnya ya. Saya nggak pernah bilang saya harus bisa. Saya hanya membatin aja dan alhamdulillah bisa itu. Masya Allah ya. Terkait untuk ini nih Pak nih. Jadi kan ketika kita ini kan biasanya ditakuti sama banyak kalangan remaja nih, termasuk saya juga nih gitu kan. Untuk dalam menciptakan peluang usaha kayak gitu, atau kita mau usaha ini kan pasti juga butuh modal istilahnya seperti itu ya gitu. Nah, kalau dari jenengan sendiri ini kira-kira sebelumnya dari awal perintisan sampai akhirnya bisa sampai sekarang seperti itu tuh kira-kira juga kira-kira untuk dari segi finansialnya gimana? Ya itu kan tadi jenengan wah ini harus modal gede kayak gitu tau mikirnya. Studio harus modal gede. Loh, saya tadi bilang awal modal itu saya tadi modalnya berapa tadi? 200.000 kan? Itu loh. Saya modal itu tadi beli kamera itu tadi 200.000. Dari apa? Dari awal saya saya ikut orang untuk terus dapat gaji, dapat ini. Terus akhirnya ini ditemukan dengan orang yang ini kamera daripada di rumah beliau kayak gitu. Dibeli itu kan modalnya dari situ saya. Dari situ. Ya itu akhirnya terus bisa nabung akhirnya beli lagi apalagi bisa nabung beli lagi kayak gitu Mas. Jadi tidak harus dulu saya ada pikiran untuk awal saya di Klaten gini terus saya tuh kadang berpikiran yang bunga rendah seperti itu tuh Mas. Saya mau tertarik pinjaman itu. Pinjaman bunga rendah itu kan ada tuh bank-bank negeri atau apa itu yang nanti bunganya ini rendah. Saya pernah ngitung-ngitung sama istri itu. Utang iki ya nanti untuk beli ini kayak gitu.
Tapi kok ya nggak kesampaian untuk utang itu Mas. Cuman kalau utang-utang yang untuk terus nanti untuk modal usaha gini untuk beli kamera ini alhamdulillah selama ini nggak pakai utang itu Mas. Nggak tahu dulu pernah berpikiran seperti itu. Wah ini dapat ini apa dapat tawaran itu kan wah ini bunganya rendah ini apa nih kurang atau apa kayak gitu. Wah, saya mau ngambil itu teman-teman banyak yang ngambil tapi alhamdulillah kok saya udah punya pikiran gitu akhirnya kok nggak ngambil ya gitu. Kenapa tuh Pak? Apa ya kayaknya kok ini ya apa namanya belum sempat aja bisa ngambil seperti itu ya untuk yang kurang. Nah ini saya itu terus malah bisa ngambil saya terus berkecimpung terus di dunia bank itu. Iya, itu karena itu beli rumah untuk studio aja itu. Beli rumah yang satu yang di Jetis itu yang studio itu. Itu karena ya nilainya tinggi ya 259 pada waktu itu ya lumayan ya 260 juta kan. Sekarang juga masih lumayan sih. Ya sekarang kan harganya udah naik ya. Sekarang udah sekitar 500 juta kan. Alhamdulillah ini dulu 4 atau 7 tahun yang lalu seperti itu saya bisa beli rumah itu tapi kan dengan cara hutang di bank kan seperti di KPR itu Mas. Nah, saya pikir ya nggak masalah kan kayak gitu karena kan saya pikir untuk apa namanya untuk kita lebih semangat lagi dalam bekerja terus lebih cicilannya ini kita ya pada waktu itu masih standar masih bisa saya laksanakan mungkin dalam tiap bulan seperti itu Mas dan bisa berjalan sekitar saya beli rumah itu bisa berjalan menyicil selama 2 tahunan itu Mas. 2 tahunan sampai situ. Nah tapi kok tahu-tahu alhamdulillah saya kok ikut apa namanya grup ngaji juga kajian kayak gitu Liko modal seperti itu dan alhamdulillah bisa ketemu dengan teman-teman saya yang baik yang bisa mengingatkan saya Mas. Masya Allah ya. Nggak tahu itu. Jadi saya diingatkan juga pada waktu itu di kandang kuda seperti itu di Pandan Simping itu karena hujan ngobrol ngalor ngidul kayak gitu terus dia ngobrol tentang masalah utang dia. Saya juga dikasih tahu lah. Saya pikir nggak masalah loh. Saya ditanyain itu. Kamu beli rumah untuk studi itu ini nggak apa? Cash atau ya utang? Mau duit siapa? Tukang foto. Ya loh kenapa? Ya tak buat untuk usaha. Tapi ternyata kan gini. Loh daun foto itu tanpa kamu membeli rumah itu, tanpa kamu beli untuk studio itu, kan tetap ya pada nyari kamu toh. Dalam arti tetap ya nggak masalah toh. Tetap bisa berjalan. Kamu beli rumah untuk studio dan tanpa beli itu kan juga nggak masalah toh. Ya nggak masalah pikirku kan kayak gitu. Loh, kenapa kamu memaksakan untuk beli rumah itu? Alasannya hanya untuk apa terus buat studio. Berarti kan kamu terus punya utang. Waduh, iki ya berarti loh. Ya iya, tapi kan aku bisa menyicil Pak. Gitu. Bisa nyicil loh. Berapa tahun gitu. Saya nyicil saya ambil KPR-nya 8 tahun kayak gitu. Loh, 8 tahun. Ya, tinggi. 8 tahun. Nah, terus apa enggak berpikir kalau itu ini apa namanya? Itu riba. Loh. Enggak loh, Mas. Yang lain juga kayak gitu. yang lain seperti itu Mas. Iya. Sekarang kalau misalnya itu saya loh, kamu nggak mikir dosa Pak? Loh, kok dosa ya kan kayak gitu. Yang lain seperti itu saya pikir nggak masalah kan kayak gitu. Wah ternyata saya dikasih pencerahan seperti itu Mas. Masya Allah. Loh, itu kan masuk riba kan? Apa iya Mas? Wah aku malah bingung. Iya gini terus. Lah sekarang kamu bisa ngasih terus akhirnya saya hitung Mas. Saya hitung Mas. Saya pada itu rumah 260 kayak gitu. Saya ngambil sekitar 180-an juta. Iya. Saya terus sudah bayar selama 2 tahun Mas. 2 tahun. Saya cek bener setelah kejadian itu. Badalah. Kok nilai
nilai saya hutang itu kok nggak berkurang. Berkurangnya cuma sedikit nilai pokoknya itu. Loh, selama ini saya bayar 3 juta itu terus buat apa? Ternyata itu hanya bayar bunganya. Ya Allah. Jadi wah kayak iki piye sempurna. Jadi utang saya itu selama 8 tahun itu selama 2 tahun itu saya berarti cuma bayarin utang, bayarin bunga itu, Masya Allah. Ya, kok ini nggak berkurang kayak gitu. Nah ini waduh cilaka ini berarti. Ini ada yang nggak bener ini ternyata Mas. Terus saya oh iya betul ini berarti kita ya merasa nggak ini. Terus akhirnya saya sama istri ngobrol-ngobrol. Tapi ya emang salah kita, nggak benar ini. Kita yang salah, kita kenapa tahu terjerumus seperti itu. Lah gimana? Gimana tuh Pak akhirnya tuh Pak? Ya wes, kalau kita ke bank, boleh nggak kita lunasi? Bisa nggak dilunasi? Caranya gimana? Alhamdulillah kita datang ke bank dengan baik-baik kayak gitu. Kita punya utang, kewajiban kita harus melunasi kayak gitu. Terus kita datang dengan baik, Mbak, utang saya seperti apa? Kayak gitu tanya-tanya. Mbak, ini misalnya ini bisa, udah bisa Mas dilunasi seperti ini. Loh ya Mbak kayak gitu. Nah, bisa dulu. Ternyata saya masih sekitar 160-an juta itu Mas. Dari 180 karena itu berarti saya masih 160 juta. Jadi kita harus bayar oke kok orang berkurang. Akhirnya ya Mas, jangan bisa ini. Kamu mau bayar, kamu bisa mengurangi pokok kayak gitu. Oh iya bisa. Tapi nanti kamu setiap bulan tempo kamu harus juga bayar. Oh siap. Saya sama istri bismillah. Harus satu frekuensi itu. Saya sama istri alhamdulillah bisa satu frekuensi untuk bisa kita mengentaskan riba kita. Kita harus kita melepas dari supaya tidak terjerat oleh riba itu gimana. Saya juga cuma berpikir target 8 tahun. Kita sudah 2 tahun. Sudah kurang 6 tahun. Nah, kurang 6 tahun ini saya pas tahun ketiga itu misalnya saya meninggal itu gimana? Saya berarti kan masih ada beban utang dan riba kayak gitu. Nah, saya cuma berpikir, ayo gendang dilunasi. Tapi caranya kan gitu. Ya berarti itu tadi dikasih tahu, pokoknya kita bisa mengurangi pokok. Oke. Saya punya 10 juta, saya langsung tabungkan sana. Langsung saya hitungan ngurangi pokok. Saya punya ini ada bayaran ada 20 juta langsung saya masukin kayak gitu. Yang hebat itu saya pada waktu itu nggak tahu dari mana saya ada uang total itu sekitar 60 juta Mas. Istri pengen mobil. Wah ini godaan setan enak asli. Oh ya mending mending untuk beli mobil. Kebetulan ada uang itu kayak gitu. Saya ngebel, Bu, iki piye? Ini ada tak lihat di rekening ada 60 juta. Kamu kan pengen mobil Kia Picanto pada waktu itu Mas. Wah. Piye iki entuk iki ngene. Enggak Pak, wis langsung masukkan ke bank. Jadi saya langsung plek. Lah kan rada dari berapa juga di bleke ke 60 juta langsung wah tinggal sedikit semangat Mas ternyata. Jadi alhamdulillah selama 4 bulan itu 160 juta itu alhamdulillah bisa lunas. Langsung terus nggak tahu jalannya dari apa, nggak tahu alhamdulillah dikasih Allah ini bisa cepat banget untuk ini bisa melunasi kayak gitu. Alhamdulillah itu yang luar biasanya bisa ada harus satu frekuensi antara suami dan istri untuk bisa melepas riba itu dan niat dari suami dan istri harus ada niat itu Mas. Selama ada niat insya Allah nanti dari Allah pasti akan ada jalannya juga ya Pak. Ya kayak gitu. Dan nggak tahu kalau udah ada niat seperti itu ada aja Mas yang ini dapatnya itu nggak tahu kita juga istilahnya pokoknya kita ada uang sedikit kayak gitu wes jangan untuk kemana-mana. Pokoknya tablek ke sana, tablek itu kayak gitu.
Ya alhamdulillah akhirnya bisa lunas secepat itu 4 bulan itu. Itu dari pertemuan ya Pak ya, dari pertemuan di kandang kuda tadi ya. Pertemuan yang tidak disengaja, hujan-hujan ya itu Mas. Hidayah di situ. Terus akhirnya berusaha untuk keluar dari riba. Gitu Masya Allah. Tapi untuk sampai sekarang masih ada godaan-godaan gitu nggak Pak? Kalau untuk utang-utang itu alhamdulillah ya kita memang dari dulu saya nggak terus atau tergiur dengan itu. Dalam arti setelah itu nilai itu yang nilai besar, terus habis itu saya udah niatin seperti itu, akhirnya kita yus apa anane aja, apa adanya aja. Untuk kehidupan kita punyanya ini ya udah, kita pingin sesuatu kayak gitu ya kita nabung dulu. Kita punya katakanlah punya punya uang ini untuk mau beli mobil itu ya cukup mobil itu apa 60 juta misalnya untuk beli Xenia, ya udah beli Xenia dulu kayak gitu. Ternyata nanti bisa ningkatin lagi untuk beli yang lain yang lebih tinggi, udah ada uangnya ya udah, kalau ada uangnya oke beli, kalau nggak ada uangnya ya udah nggak usah terlalu dipaksakan kayak gitu. Iya benar-benar konsep bersyukur dan berusaha ya Pak ya. Jadi itu. Ya bersyukur dengan apa yang kita punya, tapi juga berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan gitu ya Pak ya. Betul Mas. Jadi saya lebih bersyukurnya kayak gitu, karena juga dorongan dari saya sendiri, suami, dan kerjasama istri yang sangat baik. Masya Allah. Karena kan banyak juga kan ketika kita ngaji niatnya sudah full kayak gitu, kita baterai sudah keisi full, nah ternyata istri nggak ikut ngaji, nggak satu frekuensi. Yang sini ingin bebas riba, yang situ engkau maneman, itu ada dikit tinggal. Nah itu nggak bisa masuk Mas kayak gitu. Benar-benar sekompak ya Pak. Harus kompak. Suami dan juga istri. Ya iya, tuh, betul. Mas kameramen yang mau punya istri ya. Gitu. Masya Allah gitu. Tapi setelah ini nih Pak gitu, jadi kan sudah berusaha untuk keluar dari riba gitu. Apa sih efek yang didapatkan gitu setelah alhamdulillah ini kan udah keluar dari riba gitu, udah nggak terjerat dari riba gitu juga nih. Efek positif yang jenengan dapatkan ini Pak. Wah asik banget itu Mas. Asik ya. Dalam arti gini, jelas ya, itu udah janji Allah kan seperti itu. Jadi kan, kalau misalnya memang kita udah terbebas seperti itu kan, satu ya jelas hutang lunas, terus berarti otomatis udah nggak ada beban riba lagi. Udah kita lebih plong Mas, hati kita lebih plong. Terus kehidupan sehari-hari, kehidupan di rumah tangga juga lebih harmoni. Masya dan Allah, lebih bisa menikmati hidup kan, bisa seperti itu. Loh, sekarang apa yang harus kita cari seperti itu? Apa yang harus mau kita cari lagi sih Mas? Saya seperti itu. Kan kalau dulu misalnya masih beban hutang itu kan berarti sesuk biaya yang dipikir hanya hutang aja, walaupun ke situ ya Pak. Walaupun itu 1 bulan nggak masalah, itu bisa tapi kan saya cuma berpikirnya ketika kalau bisa kita itu ketika mati tidak meninggalkan hutang kayak gitu aja. Saya tadi target misalnya masih 6 tahun, misalnya saya di tengah-tengah mati saya masih hutang, itu kan ya malah nggak enak seperti itu. Nah sekarang kan saya alhamdulillah udah nggak ada utang lagi misalnya kayak gitu. Ya alhamdulillah, misalnya nanti suatu saat kan kita pasti akan mati, insya Allah kan tetap ya kita sudah siap kan gitu aja. Benar, Masya Allah. Ya berpikirnya sampai situ kita. Masya Allah, ini benar-benar dapat sangat dapat inspirasi juga nih dari Pak Doni. Dan ini kan sebelum saya tutup nih Pak Doni gitu kan, ini kan kita sudah cerita nih pengalaman dari Pak Doni, berbagi pengalamannya Pak Doni dari awal sebelumnya, bagaimana sih terbentuk daun foto gitu dari awal tadi gitu. Nah tapi sebelum saya tutup nih, saya pengen tanya dulu nih Pak gitu. Ini kan untuk sekarang ya, termasuk saya juga nih kan banyak kalau untuk yang namanya hutang bank, terus kemudian pinjaman seperti itu kan sudah menjadi hal yang biasa gitu. Nah supaya pengennya sih kita juga semuanya pengen seperti Pak Doni gitu. Nah mungkin bisa ada tips gitu buat para penonton nih supaya akhirnya bisa mengikuti jejaknya Pak Doni juga seperti itu. Iya, aja Mas, sebenarnya sederhana saja. Dalam arti gini,
nggak usah terlalu muluk-muluk apa yang akan kita capai kayak gitu. Nggak usah terlalu kita wah pengen yang tinggi kayak gitu. Tetapi apa yang ada kita nikmati dulu. Apa yang ada kita maksimalkan. Ya contoh lah kayak gitu. Dulu kita kamera seperti itu. Yang ada ya kita manfaatkan. Kita masih level entry pada waktu itu, tetapi ya kita manfaatkan, tapi bisa menghasilkan yang maksimal. Orang juga nggak tahu kita harus pakai kamera apa kayak gitu. Wah itu jadi ya nggak usah terlalu gogowongso dalam arti kayak gitu. Kalau orang Jawa gitu ya, nggak usah terlalu harus wah aku pengen harus pakai kamera yang mahal-mahal ini, kalau nggak untuk acara ini harus pakai mahal. Jangan dulu. Kamu punya apa, maksimalkan dulu. Ya. Jangan terus wah ya nek punya uang nggak apa-apa, tapi kalau nggak punya uang ya akhirnya terus hutang kan kayak itu Mas. Jadi misalnya tips saya sih ya, apa yang ada dimanfaatkan dengan baik kayak gitu, manfaatkan dengan maksimal gitu. Jangan kita pengen membeli sesuatu yang kita tidak mampu gitu. Kita pengen sesuatu ya sesuai dengan keuangan kita. Gitu aja Mas. Berproses dari apa yang ada sekarang aja gitu ya, apa yang kita punya aja ya. Dan dibanyak-banyakin sedekah yang jelas kayak gitu. Lah kamu pengen apa Mas? Dalam arti gini kamu pengen sesuatu apa gitu. Pengen katakanlah pengen kamera atau pengen rumah atau pengen motor. Harga berapa? Wah aku nggak punya uang kayak gitu. Lah akan bisa kredit loh. Sekarang gampang kok Mas. Dalam arti gini, uang aku pengen motor harganya berapa? 20 juta kayak gitu. 20 juta lah kamu nggak punya, pengen apa? Kredit lah kredit berarti kamu nanti hutang riba misalnya kayak gitu ya. Nek saya ya kan ada itu kredit apa-apa kayak gitu. Tapi ya kalau kita kan keyakinan ya nggak usah, jangan kayak gitu. Nah sekarang sebenarnya gampang 20 juta ya kamu tinggalin aja, sedekah aja senilai nanti 10 kali lipatnya dari situ berapa? Iya Masya Allah. Gitu aja. Menabung dengan sedekah ya Pak. Nah ya kayak gitu. Sama kan kita beli rumah seperti itu kan juga seperti itu. Katakanlah 200 misalnya pada waktu itu 250 juta kayak gitu. Ya kita sedekah 20 juta kayak gitu berani. Enggak masalah kayak gitu. Habisin kayak gitu. Enggak apa-apa. Itu memang pengalaman yang bisa saya bukannya mengada-ada. Ini emang pribadi juga pengalaman gitu kayak gitu Mas. Harus berani untuk seperti itu. Masya Allah. Benar-benar Pak. Habiskan isi kantong ini dompet kamu. Pernah nggak seperti itu Mas? Kamu pernah nggak seperti itu? Gimana Pak? Habiskan isi kantong, isi dompet kamu yang ada sekarang kamu bawa kayak gitu, langsung kamu habiskan. Jret. Misalnya kamu sekarang di Solo Mas, gitu kan? Kamu di Solo, di situ perjalanan ya, misalnya kamu mau pulang itu, terus kamu di masjid seperti itu, misalnya di masjid terus kamu ketemu dengan seorang mungkin ya anak yatim mungkin itu, kamu berani nggak kamu ambil dompet kamu, apa yang ada, uang yang ada di dompet kamu langsung kamu serahkan semuanya? Insya Allah berani. Ya berani. Nah itu nanti keajaibannya luar biasa itu, luar biasa itu. Wow. Tapi kan kadang berpikiran gini Mas, waduh, lah nanti aku pulang gimana? Wah nanti naik bocor piye? Gitu. Nah, banyak perkara gitu. Tapi biar Allah yang akan menjalankan kayak gitu. Pernah kita lakukan seperti itu juga. Asik itu Mas. Masya Allah. Berasik-asikan dengan Allah. Iya. Mungkin ini juga pandangan orang juga berbeda-beda ya Pak. Tapi alangkah lebih baiknya karena dari Pak Doni kan juga pernah mengalami juga gitu. Insya Allah kalau semisal bisa keluar dari riba, hati akan menjadi lebih tenang juga kayak gitu ya Pak ya. Masya Allah. Jadi terima kasih nih Pak Doni, ini sudah bersedia untuk berbagi dan juga menginspirasi nih teman-teman dari yang sudah nonton pada malam hari ini. Jangan lupa untuk teman-teman semuanya, kita terus bersyukur tentunya ya, terus bersyukur dan tentunya terus berproses, akhirnya nanti akan mencapai dengan apa yang kita inginkan, istilahnya seperti itu. Masya Allah. Ya pokoknya terima kasih sekali nih Pak Doni. Gitu. Ini saya akhiri.
Ya, gitu. tetap Terima semangat kasih. ya Mas ya. Ya, Masya Allah. Insya Allah nanti kedepannya juga bisa menjadi seperti Pak Doni gitu ya. Amin ya. Allah, saling mendoakan Mas, amin, minta ya doanya kepada para jamaah semuanya untuk supaya Masya kita Allah, tetap ya. bisa eksis semua gitu. Amin ya. Oke, mungkin itu aja untuk sahabat semuanya. Terima kasih sudah mau menonton video kali ini, dan terima kasih juga kepada Pak Doni sudah bersedia untuk ngobrol bersama saya. Untuk podcast kali ini saya akhiri, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.